Harta itu kan sifatnya tiga, kan? Yang dimakan, yang disimpan, kan? Yang disedekahkan, diinfakkan, sedekah. Ya. Yang dimakan, mohon maaf, pada akhirnya menjadi kotoran. Silahkan cek kalau tidak percaya. Baik sifatnya cairan ataupun yang padat, pada akhirnya kembali menjadi apa? Kotoran. Yang disimpan biasanya menjadi rebutan, ya, atau paling positif menjadi warisan. Silahkan kalau tidak percaya, Anda simpan-simpan, pada akhirnya Anda meninggal. Kalau bukan dunia meninggalkan Anda meninggalkan dunia duluan. Maka ini hanya akan menjadi perpindahan tangan. Baik itu bisa menjadi positif nilainya warisan, atau boleh jadi muncul kesan negatif untuk diperebutkan dengan cara yang tidak elegan. Yang terakhir yang disedekahkan ini yang sifatnya abadi. Dan ini penunjuk sinyal takwa yang mendekatkan pada nilai-nilai kebaikan, kemuliaan, nilai-nilai ketentraman, nilai-nilai kedamaian, ya, dan berbagai keutamaan lainnya. Maka cek, jangan-jangan selama ini usaha untuk mendapatkan harta itu baru kesini mungkin, sehingga kadang diarahkan oleh Allah, kamu ini kok gimana, katanya pengen ke surga, ya kan? Katanya surganya pengen Firdaus, katanya pengen berjumpa dengan Rasulullah, tapi selama ini hidupnya cuma sampai di level 1 saja. Kok hartanya cuma bertransformasi di kotoran saja? Lantas apa bekal yang mau dibawa ke akhiratnya nanti? Untuk bekal surga yang didambakan itu? Hah? Karena itu penting melihat dengan iman. Kadang-kadang di titik ini ada beberapa petunjuk perubahan yang Allah sampaikan kepada kita. Tiba-tiba proyek misalnya kelihatan macet, jangan dilihat macetnya dulu, coba cek di rekeningnya mungkin, ya. Nih, masih belum tersalurkan. Masih ada yang tercatat untuk bisa mendapatkan hasil manfaat. Untuk keluarga besar bisa dilihat. Mungkin anak-anak sekolahnya belum baik, kan? Belum dekat dengan Allah, pakaiannya belum bagus, kan? Makanannya belum sempurna, atau Anda bagus tapi saudara-saudara ada yang teriak, kan? Belum mendapat perhatian dan sebagainya. Cek dulu ini. Tuh. Atau mungkin yang dikumpulkan baru sampai sini level kedua. Tuh. Yang ini belum ada. Karena itu dalam setiap titian kehidupan ingat betul ini. Banyak ayat di Al-Qur'an memberikan jaminan kepada kita tentang seluruh ketercukupan dalam hidup. Even itu ujian yang kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quran surah kedua ayat 286. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau ada orang sakit atau di pekerjaan ada kesulitan, kehilangan proyek tertentu dan sebagainya, ternyata Anda, saya atau kita yang diuji, artinya memang kita sanggup mengatasi itu. Yang lain tidak. Ya, inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan ada kemudahan. Paling gampang memahaminya, yakinkan pada jiwa kita, ini pasti selesai. Ini mudah ini, Allah pasti berikan petunjuk. Hanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengatasi kemudahan tadi, maka wasilah terbesarnya adalah takwa. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan peningkatan takwa itu jadikan wasilah untuk bisa mengentaskan segala ujian kehidupan yang tengah kita jalani pada saat ini. Nah, karena itu penting kepada kita semua untuk kembali melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ya, jangan-jangan sampai di sini, jangan-jangan sampai di sini, tapi belum sampai sini. Ini yang kita evaluasi kembali. Karena itu penting bagi setiap insan beriman menajamkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ini pada akhirnya, ketentraman dalam kehidupan, baik dunia ataupun akhirat. Ingat baik-baik. Keyakinan yang terpenting dibangun oleh kita semua, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menetapkan kadar, setiap kadar yang menjamin kecukupan hidup bagi setiap hamba, lalu memberi petunjuk bagaimana mengoptimalkan itu semua. Jadi gak ada orang hamba manusia yang hidup di dunia ini nestapa, itu gak ada, pasti cukup. Yang menjadikan nestapa itu karena tak pernah merasa cukup. Ini masalahnya. Perhatikan baik-baik. Allah telah menetapkan walladzi qaddara fahada. Ya, bahkan di Al-Fajr itu lebih jelas. Wa amma idza mabtalahu
Ya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Perhatikan baik-baik. Di yang pertama Allah katakan manusia itu unik, kadang-kadang malah lebih dekat kepada aneh. Ketika diberikan titipan rezeki yang dia